Nah Bang, bisa diceritakan Bang, kapan dimulainya pembangunan dari Stadion Mini Persikatim ini? Ya, terima kasih. Pembangunan lapangan sarana olahraga Stadion Mini Persikatim itu dimulai pada tahun 2017 menggunakan anggaran dana desa. Waktu itu penganggaran untuk pembukaan lahan itu sampai perataan dan penimbunan itu sekitar 100 juta. Nah, eh, tentu tidak semudah membalikan telapak tangan ketika desa merencanakan pembangunan stadion ini, Bang. Kalau kita tahu sebelumnya stadion ini hanya lapangan biasa, lapangan kampung biasa. Nah, kira-kira apa respon masyarakat ketika ide untuk membangun stadion itu muncul, Bang? Ya, nah, jadi mungkinnya sebenarnya sebelumnya memang lapangan kampung ya, lapangan biasa yang tidak terawat itu, yang hanya dimainkan setiap sore oleh masyarakat dan pemuda setempat. Namun setelah kita diamanahkan jadi kepala desa pada tahun 2013, dan sesuatu itu merubah pola pikir kita. Ketika undang-undang desa disahkan, kita mendapatkan kucuran dana desa. Kemudian dana desa pun diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana olahraga. Dan sini kita melihat potensi dan peluang yang ada di desa kita. Jadi kalau pemerintah serta Menteri Desa itu menganjurkan bagaimana desa ini bisa mandiri melalui potensi yang ada di desa. Kita tidak punya misalnya objek wisata yang bisa diandalkan. Kita tidak punya pegunungan, sumber air yang bisa menjadi daya tarik wisata yang akan mengunjungi desa kita. Namun ternyata kita mempunyai sebuah lahan yang mana sebelumnya sudah digunakan untuk lapangan bola, namun itu hasilnya tidak representatif, dan kita melihat menggagas bahwasanya lapangan-lapangan yang ada di desa, mungkin di Pariaman atau di kabupaten, bahkan di Sumatera Barat itu semuanya punya lapangan, tapi tidak bagaimana sebuah desa itu mempunyai lapangan yang presentatif kemudian layak digunakan untuk pertandingan-pertandingan bersifat skala daerah maupun nasional. Nah, tentu menarik juga Bang, karena biasanya yang untuk level stadion biasanya sudah kota atau kabupaten, yang baru punya ini desa gitu. Nah, tentu menjadi langsung viral lah ketika desa Sikapak Timur ini sukses membangun stadion Persikatim. Nah, namun sebelum itu Bang, mungkin ide akhirnya larinya ke stadion itu berawal dari mana Bang? Kenapa tiba-tiba stadion gitu? Kan ada potensi olahraga yang lain gitu. Ya, awal mula emang kita hanya menggarap lapangan itu. Setelah kita garap pada tahun 2017, dan 2018 kita menunggu kembali menganggarkan. Itu masih menganggarkan penimbunan serta pagar sekeliling lapangan bola, serta memberikan memasang tiang-tiang pembatasan. Pada tahun 2020 muncul sambil kita menunggu pertumbuhan rumput di lapangan, terbersihlah di pikiran kita bagaimana kita mempunyai lapangan seperti yang kita bilang tadi, yang presentatif, kemudian kita mempunyai nilai jual. Artinya nilai jual yang kita miliki selain lapangan yang bagus, tekstur rumput yang bagus, permukaan elevasi yang datar, kita mempunyai diharapkan sarana prasarana sehingga orang yang berkunjung datang ke sini itu bisa nyaman, kemudian puas mereka. Kalau kami biasa juga main bola ke sana daerah itu, ke daerah mana di Sumbar ini, kita kalau mau kencing susah, paling ke hutan gitu. Di bawah pohon atau bagaimana. Jadi secara kita tidak bagus secara attitude-nya itu. Jadi kami berupaya di desa, dan inilah inisiatif kita coba melengkapi sarana prasarana yang ada di desa dengan kita bangunlah sebuah stadion. Membangun dengan tribunnya, membangun stadion ini juga sebenarnya seperti ditanyakan tadi, tentu
banyak tanggapan dari masyarakat. Kenapa harus itu? Untuk apa dibuat? Kan ada jalan, ada sawah. Gitu. Nah, jadi yang harus kita apa? Jadi kebetulan kita potensi sawahnya juga tidak seberapa yang ada di Desa Sikapat Timur ini. Jadi kita berupaya meyakinkan itu dalam rapat musyawarah bersama BPD untuk meyakinkan kita akan membuat semacam tribun mini pada waktu itu. Kemudian di ACC dan alhamdulillah sampai ke DPMDes. Dan ini acuannya bukan hanya sebagai dasar dari kita dan masyarakat desa. Hal ini dalam regulasi aturan penggunaan dana desa itu juga telah diatur oleh Menteri Desa itu. Prioritas penggunaan dana desa ya pada tahun 2018 salah satunya adalah mungkin ada embung desa. Kalau embung kita sudah punya embung. Ada one pileg one produk, kita memang belum punya satu desa satu produk. Kemudian surga desa sarana prasarana olahraga desa. Nah di peluang sinilah iya poin yang ada di peraturan Menteri Desa inilah kita langsung menangkap peluang itu dan kita bersama-sama memanfaatkan peluang itu melalui potensi yang ada dan dieksekusi melalui dana desa. Nah, tadi Abang sempat menjelaskan bahwa tahap pertama itu fokusnya ke lapangannya, ke rumput stadionnya ya Bang ya. Nah, pada saat itu mungkin tim dari Desa Sikapat Timur sendiri punya acuan atau mencontoh atau belajar dari mana itu Bang, misal untuk lapangannya? Iya, lapangan sebenarnya acuannya kan pada tahun 2018 itu kita mencoba untuk meniru itu. Kami sebenarnya terinspirasi itu dulu di desa di Jawa itu, satu ya, Desa Cisayong, Jawa Barat. Kalau kita langsung meniru di desa itu, kita tidak punya dana 2 miliar. Tidak sanggup langsung. Dana yang setelah kita komunikasi melalui pendamping desa yang ada di Desa Cisayong, itu dana yang digunakan itu 2 miliar dana desa, kemudian bantuan dari pemerintah provinsi. Oke, itu 2 miliar memang sudah langsung dengan lapangan dan tribun itu ya Bang ya? Enggak, kalau di Desa Cisayong itu 2 miliar itu lapangan rumputnya rumput apa? Rumputnya rumput jenis Zosia matrela, rumput yang tumbuh di Australia. Bisa dibuat pola bergaris, pola itu yang ada di Desa Cisayong itu. Kemudian mereka tidak punya tribun itu. Kemudian ada sprinkler yang ada di Desa Cisayong itu, air yang keluar dari lapangan. Sistem untuk memberikan airnya gitu ya? Memberikan untuk menyiram lapangannya. Tapi kita tidak mampu seperti itu setelah dilakukan pertimbangan dengan azas kemasyarakatan. Kalau kita terlalu fokus juga bagaimana lagi kegiatan-kegiatan lain yang hal yang lainnya yang harus menjadi kebutuhan masyarakat ya. Jadi ya melalui inilah kami membangunnya secara pada tahap cukup lama dan cukup sabar gitu. 2017 sampai 2021. Cukup lama dan cukup sabar, namun pada akhirnya menuai hasil yang akhirnya positif lah dipandang bukan hanya oleh warga Desa Sikapat Timur saja Bang, bukan hanya Pariaman saja tapi juga Sumatera Barat dengan ditunjuknya beberapa kali stadion mini Persikatim ini untuk event-event seperti Suratin dan yang lain-lainnya. Nah Bang, setelah rumput yang di lapangan selesai, kemudian pembangunan tribun. Nah, pembangunan tribun sendiri tentu sudah artinya melebar ke tanah yang ada di sekitar lapangan yang awal nih Bang. Nah, gimana nih perjuangan waktu itu? Ya tentunya tanah ini akan terpakai gitu Bang. Bagaimana tanggapan masyarakat khususnya yang pemilik tanah ini? Sebenarnya milik tanahnya masih dari kawasan tanah kas desa. Jadi tanah ini jumlahnya total semuanya dari lapang bola selalu ke pengukuran sertifikat itu 14.000. 14.000. Jadi 10.000 kita speskan untuk lapang bola gitu. 10.000 lebih lah untuk lapangan untuk termasuk tribunnya gitu. Belum lagi untuk area lapangannya. Kemudian kita batasi, kita betonisasi
sekeliling dan di pagar. Alhamdulillah sudah siap. Kemudian di luarnya itu masih tanah kas desa juga, seperti pembangunan tribun ini. Namun sebelumnya tentu kita sudah bicara juga dengan pemerintah desa berserta unsur lembaga yang ada di desa, bahwasanya akan melakukan pembangunan tribun. Jadi masalah tanah mungkin sudah dibebaskan secara bersama dengan masyarakatnya. Oke. Nah, proses pembangunan tribun sendiri dimulai di tahun berapa, Bang? Proses pembangunan tribun itu kita mulai pada tahun 2021. 2020. 2020. Jadi pas 2020 itu kita sudah memulai gitu, membangun fondasi. Ini tentang Barat sebenarnya. Datanglah COVID gitu. Datang COVID. Dan kita di desa untuk segera mengalihkan dana yang ada untuk COVID, dana desa untuk penanganan COVID. Namun karena ini sudah terlanjur dilaksanakan, kemudian pemerintah kota atau DPMD mempersilahkan untuk meneruskan itu. Itu anggaran sekitar 500 juta. 500 juta. Iya, untuk tribun tahap pertama itu. Dan dipersilahkan kami untuk meneruskan pembangunan, dan dana yang lain dialihkan untuk penanganan COVID-19 pada waktu itu. Nah, setelah itu ya mulai dibangun tribun. Apakah memang sudah dilengkapi langsung dengan ruang ganti pemain, wasit, dan juga toilet, Bang, atau gimana, Bang? Ya, pembangunan tribun langsung kita mendesain pembangunan tribun itu langsung full. Kita full desain. Ya, ada tribun, ada kamar ganti, ada 2 di bawah, 2 di atas, kemudian ada tempat peralatan sound system, kemudian ada WC 2 unit, kemudian ruang wasit. Kita sudah full mendesain ini dengan konsultan kita full gitu. Tapi perencanaannya kita bangun secara bertahap 2020 dan tuntas 2021. 2021. Kira-kira 1 tahunan untuk menyelesaikan tribun yang ada saat ini ya, Bang, ya? Iya. Nah, kira-kira ada rencana nggak, Bang, untuk menambah tribun nih selain tribun yang sudah ada sekarang ini? Iya. Ya, kalau rencana itu pasti ada, tapi kita di desa untuk sekarang tidak bisa banyak berbuat gitu, karena regulasi penggunaan dana desa tentu sudah diubah-ubah pemerintah itu. Kita tidak bisa full terhadap kegiatan olahraga sepenuhnya, namun kita hanya bisa secara bertahap ya. Selain itu mungkin dengan telah banyaknya digelontorkan dana desa terhadap pelaksanaan olahraga ini, kita juga berupaya menggait dana-dana yang ada di luar, seperti dari pokir anggota dewan, dari DPRD kota, provinsi, maupun nanti kalau ada dari pusat swasta, CSR atau pihak ketiga yang bisa melengkapi sarana prasarana olahraga kita ini, lapangan bola ini, sehingga nanti bisa kita menggelar event-event yang lebih tinggi dan berkelas lagi ke depannya. Nah, setelah ini jadi, Bang, dan kemudian bisa dimanfaatkan ya, kalau kita mengikuti, kalau kami podcast aja mengikuti sejak 2022, mulai dari Suratin yang tahun lalu. Nah, apa tanggapan masyarakat akhirnya setelah bangunan ini jadi dan dimanfaatkan dengan begitu luar biasa? Alhamdulillah. Jadi tanggapan masyarakat sebenarnya tentu ada yang positif itu. Jadi sisi lain tentu ada juga yang apa ini, karena mereka tidak hobi bola, itu salah satunya mungkin kan. Tidak semua lah. Tidak semua yang hobi bola, tapi secara umum alhamdulillah masyarakat ini ya dampak yang dihasilkan terhadap dengan adanya stadion mini ini mungkin lebih banyak positifnya. Kami itu setiap tahun itu menggelar itu, kalau tidak ada Suratin, kita menggelar pertandingan usia dini. Usia dini itu kita undang Sumbar, Sumatera,
2 hari gitu. Jadi ada yang menginap di desa ini, kemudian pagi itu sudah berjualan berjejeran di dekat-dekat lapangan bola ini. Apalagi kalau Suratin ada yang seminggu, 15 hari. Nah, itu ada yang menginap, kemudian pertumbuhan ekonomi. Mereka menginap di sini, kemudian makan, tentu dia pesan tidak jauh dari sini. Jadi secara tidak langsung memberikan multi efek pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat kita. Itu salah satu. Itu salah satu. Kita kita kesampingkan masalah hobi bola ini. Efek yang ditimbulkan dari kegiatan olahraga dan sepak bola ini, ekonomi, itu salah satunya efek yang ditimbulkan. Karena kita tidak serta-merta kalau membangun di desa, kita harus membangun perekonomian. Jadi kita harus berpikir yang menimbulkan ekonomi itu apa? Menggerakkannya misalnya pariwisata, orang banyak. Di sini semacamnya mungkin wisata sport tourism, gitu. Wisata olahraga. Dengan kita menggelar event-event, maka secara tidak langsung menuju orang datang ke sini sehingga muncullah perputaran roda perekonomian yang ada di desa Cikapak Timur. Berefek akhirnya ke pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, kalau mungkin Abang masih ingat, apa ini event pertama olahraga sepak bola yang datang Bang ke Stadion Persikatim yang sudah jadi waktu itu? Iya. Kalau pertama itu sebelum kita membuat event, waktu lapangan sudah bisa digunakan sebagai uji coba, waktu itu kami mengundang klub-klub pemain-pemain sepak bola yang ada yang terbaik lah di Sumbar. Iya, waktu itu 2020 sebelum diresmikan kita sudah mengundang para pesepak bola itu datang ke sini. Kita buat tim 3 gitu, diundang 3 dari Batu Sangkar, kemudian dari Padang, kemudian dari Padang Priaman. Sengaja kami hadirkan dan undang sambil memperkenalkan lapangan stadion. Ya. Alhamdulillah mereka hadir dan juga terkesan. Dan selanjutnya 3 bulan setelah itu kita menggelar pertandingan sepak bola umur 40. Ini semacam kalau orang tua udah mau 40 datang membawa keluarganya, biasanya datang ke sini. Nah, mungkin satu kadang sambil berwisata, mereka dulu kadang main sore, jam 11 sudah sampai di Pantai Gandoria. Pantai dulu. Pantai dulu. Sorenya langsung ke lapangan itu. Itu biasanya kami pun seperti itu juga. Jadi itu datang, itulah digelar pertandingan pada waktu itu tahun 2020. Dan event nasional pergelaran pertama digelar itu Piala Suratin tahun 2021. Suratin U15 tahun 2021, dan peserta tuan rumahnya itu adalah Persikopa Kota Priaman gitu. Jadi menarik itu pada waktu itu Persikopa mengajukan tuan rumah kepada Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kepada itu yang menilai lapangan itu Bapak Ilis Dede. Jadi Priaman ingin mengajukan tuan rumah. Di bayangan Priaman tidak ada lapangan yang bisa dipakai di Priaman. Ini pula dari pandangan Ilis Dede itu tidak ada ya. Ada apa kata kalau Ketua Askot Kardinal Peri mengatakan kita lihat itu. Iyalah. Akhirnya datang Ilis Dede ke sini karena kegigihan dari pengurus Persikopa dan Askot untuk meyakinkan supaya lapangan ini dipakai gitu. Alhamdulillah datang langsung berserta tim penilai lapangan waktu itu. Dia langsung berkunjung ke sini dan mereka pun terkejut gitu. Terkesima. Saya nggak nyangka ada lapangan seperti ini. Kalau tribun waktu itu sudah tribun baru siap bersih, catnya baru, dan lapangan udah dipagar itu. Itu terkejut. Kalau ini lapangan, saya ingat, ini lapangan di luar Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta katanya kan. Alhamdulillah. Maka seminggu setelah itu rapat technical meeting di Asprof, maka ditetapkanlah lapangan Persikatim ini sebagai tuan rumah Persikopa. Ya. Untuk Suratin U15 tahun 2021. Sempat berpikir bahwa ini Om Julius Dede berpikir bahwa ini mirip dengan lapangan luar di GBK. Iya, GBK. Lapangan ini ABC ya. Iya. Oke.
Nah, juga kita ketahui bahwa untuk event Suratin ya ketika Persikopa bertanding termasuk yang baru-baru ini juga menggunakan stadion ini dan menjadi saksi dari setengah jalan Persikopa juara walaupun kemudian semifinal dan finalnya dipindahkan ya Bang ya. Iya. Nah, kemudian Bang apa nih yang akan stadion ini siapkan ke depannya kira-kira Bang? Iya, mungkin ya stadion ini tetap akan kita benahi ke depan, terutama itu tribun yang ada di sini. Kemudian papan skornya sebenarnya itu harus kita buat yang lebih besar gitu. Lebih Jadi jelas siapa yang bertanding gitu. Dari sini kan ya gitu, skor terlalu jauh enggak kelihatan gitu. Apalagi kalau sore kena matahari ya, kita bagaimana bisa besar gitu. Ketika Semen Padang kita lihat papan skornya akan jelas tuh. Semen Padang lawan ini PSMS misalnya. Jadi kita berharap ini dengan kekurangan-kekurangan yang ada, kami berharap pemerintah maupun dana CSR dari BPD, dari PLN atau semuanya dana yang bisa kita guide sehingga lengkap prasarana ini. Dan kami juga berharap ini ada semacam lampu penerangan, karena juga ada yang minta kalau tidak ada jawab sore kita minta main malam Pak. Ya karena disiapkan siapkan lampu stadionnya. Lampu stadionnya ya. Jadi harapan kami memang itu sehingga memang semacam kita jadikan stadion Desa Sekapa Timur ini kalau kota punya stadion nantinya sebagai juga stadion alternatifnya nanti. Itu kedepannya harapan kami. Walaupun kalau untuk sekarang sudah sering menjadi pilihan utama untuk level Sumatera Barat ini. Iya, alhamdulillah untuk pilihan utama Sumatera Barat. Nah, kira-kira Bang, kalau untuk rumput sendiri waktu pembuatan barunya memang diganti baru dari sebelumnya atau gimana Bang? Waktu itu kan memang sudah ada lapangan. Iya. Nah, kemudian diganti secara keseluruhan rumput atau bagaimana Bang waktu itu? Iya, pembangunan waktu itu mungkin yang di sebelah ini full sekitar sampai ke atasnya 70%. Rumputnya diganti. Yang di sebelah ini kan ditimbun ya, yang sebelah bawah nih. Jadi ya, jadi ya yang di tengah sampai ke gawang itu ditimbun. Ya, ada sekitar 70% sampai di sini diganti. Dan sisanya memang ada rumput yang lama dirawat kemudian dipupuk kembali gitu. Nah, yang lama itu mungkin sudah ada, cuman pertumbuhannya tidak bagus gitu. Dan setelah kita mencoba mencari bagaimana melakukan perawatan rumput, untuk kita rawat dan kita pupuk, disirami, dan alhamdulillah dan telah tumbuh. Jadi sebelumnya banyak itu semacam duri-duri itu yang muncul duri gitu, dari si kajo itu ya. Jadi setelah kita lakukan perawatan, alhamdulillah tidak ada yang tumbuh lagi. Nah, waktu itu Desa Sekapa Timur secara sendiri melakukannya atau menggandeng konsultan atau gimana waktu itu? Kita kalau untuk perencanaan itu pernah menggandeng konsultan, secara kalau pola pelaksanaan tetap dilakukan swadaya dengan masyarakat, namun di bawah arahan dan bimbingan konsultan tadi. Oke, berarti yang pelaksanaan di lapangannya swadaya masyarakat Sekapa Timur memang? Swadaya masyarakat ya. Oke, nah untuk tahun 2024 ini Bang, apakah sudah ada mungkin rencana event yang datang menghubungi pihak Sekapa Timur atau gimana nih Bang? Ya, jadi untuk tahun 2024 mungkin sudah ada rencana. Kemarin sudah ada menghubungi kami bahwa ada pertandingan ini sponsori juga dengan Bapak Harizal Aziz gitu. Di pertandingan 1 hari full penuh, itu sudah mereka ceter lapangan
dari tanggal 4 Februari gitu. Sudah dicetar lapangan dan dibayarkan sewanya untuk pada tanggal tersebut. Jadi kita sudah memberikan berupaya untuk mempersiapkan, dan untuk jadwal-jadwal harian yang member sudah ada itu, seperti Kemenak, rombongan guru, kemudian rombongan Kementerian Agama yang ada itu Riman itu yang nanya, dan rombongan Kemenak nanti juga ada, dia minta hari kepada kita hari Rabu atau hari Kamis itu. Jadi kita akan tetapkan nanti itu hari Rabu atau Kamis lah. Kita lihat peluang nanti. Selain digunakan untuk event resmi, memang akhirnya stadion ini lebih sering digunakan oleh pemuda-pemuda sekitar Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman ya Bang, untuk bermain sepak bola sore hari. Akhirnya juga pihak desa pun kewalahan sampai harus menyusun jadwal ini Bang. Oke, itu adalah dampak positif lainnya dari keberadaan Stadion Persikatim ini. Bang, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan Bang. Mungkin ada harapan nih Bang ke depannya tentang stadion ini, atau mungkin himbauan untuk masyarakat. Silakan Bang. Ya, harapan kami dengan adanya lapangan ini, stadion ini yang telah dibangun, ini merupakan program jangka panjang yang harus kita lanjutkan, kita pelihara itu. Kami berharap kepada seluruh masyarakat, baik pemerintah Kota Pariaman juga memperhatikan, kemudian pemerintah Desa Sikapak Timur, walaupun sekarang kami yang diamanahkan sebagai kepala desa, nanti kami berharap untuk kedepannya ada berlanjutan program dari sarana prasarana olahraga ini. Kemudian kepada para pemuda serta masyarakat juga kami cukupkan pesan dan menghimbau supaya untuk menjaga sarana prasarana ini, sehingganya kedepannya ada perawatan. Kami yakin di negari atau desa telah banyak kami kunjungi itu, tidak ada yang bisa melakukan perawatan terhadap lapangan bola secara kontinu gitu. Paling ada turnamen ya baru kita bersihkan, dirawatnya. Jadi, dan tidak ada pula lapangan yang disewakan gitu. Kemudian orang menyewa, kalau kualitas tidak bagus orang tidak mau menyewa. Jadi kita rawat terus, walaupun orang tidak main, kalau memang jadwal rawatnya itu ketika tidak ada pertandingan kalau tidak ada orang main, bahkan kita tetap kalau jadwalnya potong rumput, ya kita tetap potong rumput. Ya bukan harus menunggu ada turnamen kita bersihkan. Kadang orang lewat mau tanya, Pak ada turnamen lagi ya, kok potong rumput? Potong rumput itu adalah bagian dari perawatan lapangan bola. Itu harapan kami kepada masyarakat untuk selalu merawatnya, serta para pemuda-pemuda yang ada di sini untuk kedepannya. Mungkin itu Pak. Itu tadi wawancara kita podcast Yajo bersama Bang Sawirman, Kepala Desa Sikapak Timur, terkait dengan sejarah dibangunnya Stadion Mini Persikatim yang beberapa kali digunakan oleh Asprof PSSI Sumatera Barat untuk event-event berskala daerah maupun ada event nasional juga di sana podcast Yajo. Terima kasih sekali lagi Bang Sawirman atas waktunya. Semoga semakin baik lagi ke depan Stadion Persikatim ini. Amin. Terima kasih juga Dunsana Podcast Yajo yang sudah menyaksikan obrolan kita ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.